capacity crowd at Old Trafford. Mason Greenwood berlatih dengan mantan rekan setimnya di Manchester United sebelum dia pindah. Greenwood berlatih dengan mantan Manchester United rekan setimnya Sola Solskjaer di Manchester United menjelang kepindahannya selanjutnya. Pemain berusia 22 tahun itu baru saja menghabiskan musim dengan status pemain pinjaman di Getafe, dan United kini ingin menjual pemain depan itu sebelum berakhirnya jendela transfer musim panas. Greenwood tidak bermain untuk United sejak dia ditangkap pada Januari 2022 karena percobaan pemerkosaan, perilaku pengendalian, dan juga penyerangan. Semua tuduhan terhadap Greenwood dibatalkan pada bulan Februari 2023 dan United sudah mempertimbangkan untuk mengintegrasikannya kembali ke dalam skuad tim utama Erik ten Hag sebelum klub Liga Premier itu menerima reaksi keras atas protes dan potensi kepulangannya. Greenwood tampil mengesankan selama masa peminjamannya di Getafe, mencetak 8 gol dan mencatatkan 6 assist di La Liga musim lalu dan dinobatkan sebagai pemain terbaik musim ini di klub Spanyol tersebut. Berbicara pada bulan Mei, Presiden Getafe, Angel Torres menjelaskan bahwa dia ingin Greenwood memperpanjang masa tinggalnya dengan klub yang bermarkas di Madrid tersebut. Jika itu tergantung pada anak laki-laki dan orang tuanya, saya kira dia bakal melanjutkan 1 tahun lagi di sini. Tetapi Manchester United berniat menjualnya jika ada tawaran yang bagus, jadi kami harus menunggu. Tetapi saya berharap dia bakal bertahan, ungkap dari Torres. Sang penyerang kini tengah mempersiapkan diri untuk musim baru dan mengambil bagian dalam sesi privat di Manchester United bersama Sola Solskjaer yang kontraknya dengan United berakhir bulan lalu. Greenwood terlihat melaporkan diri untuk berlatih dengan sepasang sepatu boot sepak bola Nike Vapor edisi terbatas Virgil Abloh dan juga mengenakan kaos nasional Jamaika bersama ayahnya yang bertindak sebagai agennya. Para pemain United dijadwalkan kembali untuk latihan pramusim pada hari Senin. Namun diketahui bahwa Greenwood bakal diberikan lebih banyak waktu istirahat karena klub terus mengurus transfernya. Lazio telah mengajukan tawaran untuk mengontrak Greenwood senilai 20 juta euro ditambah klausul penjualan 50%. Tetapi tawaran tersebut ditolak oleh United karena mereka menginginkan biaya mendekati 40 juta pound sterling. Marseille juga telah mendaftarkan minat mereka dan laporan dari Italia minggu ini mengklaim bahwa tim Ligue 1 hampir mencapai kesepakatan dengan United. Hadapi Belanda, Inggris diminta memainkan Luke Shaw sebagai starter. Frank Lampard ingin Luke Shaw menjadi starter untuk Inggris di semifinal Euro 2024 setelah The Three Lions mengalahkan Swiss melalui adu penalti untuk menjaga mimpi mereka tetap hidup. Meskipun berhasil lolos, Inggris tampil kurang meyakinkan sepanjang pertandingan, seperti yang mereka tunjukkan sepanjang Euro 2024 dan tertinggal 15 menit menjelang akhir melalui gol Brel Embolo. Namun Saka berhasil mencetak gol penyeimbang untuk Inggris pada menit ke-80 sebelum tim asuhan Gareth Southgate menunjukkan kelas dan juga ketenangan dalam adu penalti. Perhatian langsung beralih ke semifinal melawan Belanda dan Frank Lampard ingin Luke Shaw menjadi starter setelah dia mendapatkan menit pertamanya di Euro 2024 melawan Swiss. Sang bek Manchester United yang telah pulih dari cedera hamstring jangka panjangnya memberikan Inggris keseimbangan dan kontrol yang lebih baik di sisi kiri setelah dia masuk pada menit ke-78. Luke Shaw telah merenungkan penampilan pertamanya di Euro 2024 dalam kemenangan perempat final Inggris atas Swiss. Bek kiri Manchester United itu mengatakan rasanya luar biasa bisa kembali beraksi dalam pertandingan kompetitif untuk pertama kalinya dalam lebih dari 4 bulan. Luke Shaw mengaku terkejut dengan cedera yang dialaminya, meski faktanya dia sering absen karena cedera sepanjang karirnya. Hal itu tidak menghentikan Luke Shaw untuk dipilih dalam skuad Gareth Southgate untuk Euro 2024. The Three Lions tidak mendatangkan bek kiri lainnya dan lebih percaya untuk menggunakan Luke Shaw kembali. Saya pikir jika dia fit, dia harus menjadi starter, ungkap Frank Lampard. Dia memberikan keseimbangan itu untuk Inggris. Dia terlihat cukup baik saat masuk. Jika dia fit, saya akan memainkannya, tambah dari Frank Lampard. Selain itu, mantan bek The Three Lions Rio Ferdinand juga menambahkan, Luke Shaw memberi kami keseimbangan itu lagi, ungkap dari Rio Ferdinand. Erik ten Hag versus Arne Slot, siapa yang juara Premier League lebih dahulu? Mantan gelandang Inter Milan Wesley Sneijder memprediksi jika Manchester United bakal memenangi gelar Premier League lebih dahulu daripada Liverpool. Liverpool memutuskan untuk melakukan pergantian pelatih pada musim panas kali ini.
Mereka mendatangkan Arne Slot dari Feyenoord untuk menggantikan Jurgen Klopp. Klopp hengkang dari Liverpool pada akhir musim lalu setelah memenangi banyak gelar. Oleh karena itu, Slot punya tugas berat untuk meneruskan kesuksesannya di Anfield. Sementara itu, Manchester United memilih untuk tetap bertahan dengan Erik ten Hag. Bahkan mantan pelatih Ajax Amsterdam itu telah diberi kontrak baru oleh Setan Merah. Kini Erik ten Hag dan juga Slot bakal bertarung di Premier League pada musim depan. Schneider melihat kedua juru taktik asal Belanda itu sebagai pelatih yang bagus. Mereka berdua pelatih yang bagus. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan Feyenoord dan di United. Mereka sangat yakin dengan Erik ten Hag. Dia telah memperpanjang kontraknya. Begitu pula dengan Ruud van Nistelrooy. Saya baru saja mendapat kabar bahwa dia akan terlibat di sana. Jadi saya pikir mereka dapat melakukan pekerjaan yang besar karena mereka memiliki pemain yang luar biasa di United. Harus ada waktu, mereka butuh waktu. Itulah yang terlihat sejauh ini. Mereka memberi waktu untuk membangun tim. Saya pikir musim ini mereka bakal mengincar beberapa gelar, ungkap Wesley Sneijder. Ketika ditanya siapa yang bakal memenangkan Liga Premier lebih dahulu antara Liverpool dan juga Manchester United, Wesley Sneijder menjawab Manchester United. Karena mereka punya waktu untuk membangun sesuatu, pelatih akan bertahan dan mereka cukup percaya diri pada pelatih untuk membangun sesuatu. Jadi saya yakin mereka bakal lebih kuat di musim ini daripada musim lalu, tambah dari Sneijder. Manchester United mengincar wonderkids Prancis yang diinginkan Chelsea dan juga Tottenham. Manchester United termasuk di antara 3 klub Liga Premier yang dikaitkan dengan perekrutan pemain muda Rennes. Desire Douy, pemain berusia 19 tahun itu mencatatkan nama di League One musim lalu, mencetak 4 gol dan mencatatkan 5 assist dalam 31 penampilan di League One. Menurut media Inggris, Manchester United dan 2 klub Liga Premier lainnya terlibat dalam perlombaan untuk mengontrak Douy musim panas kali ini. Chelsea dan Tottenham bergabung dengan United, Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain dalam perlombaan untuk merekrut pemain internasional Prancis U21 itu. Laporan tersebut menambahkan bahwa Douy merupakan prioritas utama bagi Chelsea dan Tottenham. Sementara itu, United bakal terus memantau situasinya. Douy telah bersama Rennes sejak 2011 setelah dia bergabung dengan akademi saat berusia 6 tahun. Dia dipanggil ke tim utama pada tahun 2022. Pemain muda internasional Prancis itu terkenal karena kemahirannya. Dia dapat bermain di berbagai posisi di lini tengah dan kedua sayap dalam formasi 3 penyerang. Bulan lalu Fabrizio Romano menjagokan United sebagai salah satu klub yang memantau Douy musim panas kali ini. Usianya yang masih muda membuat klub-klub top Eropa jelas memburu tanda tangannya. Aset masa depan menjadi tolak ukur Manchester United yang juga menaruh harapan pada dirinya. Apalagi saat ini Manchester United dipimpin dalam kepemimpinan yang gemar mencari pemain muda berbakat untuk menjadi lebih baik di masa depan. Hal itu bertujuan membuat regenerasi yang bagus dan mendapatkan penjualan yang menguntungkan di masa depan. Gary Neville yakin dan Ashworth bakal memberikan dorongan bagus bagi Manchester United. Gary Neville yakin bahwa pengangkatan Dan Ashworth sebagai direktur olahraga bahkan meningkatkan tingkat keberhasilan Manchester United di bursa transfer. Manchester United sudah gagal dalam tingkat perekrutan selama 10 tahun terakhir, dan Sir Jim Ratcliffe telah merekrut tokoh-tokoh kunci untuk membantu menjalankan operasi sepak bola lebih baik di Manchester United. Saat ini mantan bek kanan Manchester United Gary Neville itu yakin perekrutan United saat ini bakal berubah menjadi lebih baik lagi. CEO baru Dan Ashworth yang menurut saya membawa ketenangan. Saya pikir itu bakal cukup terstruktur. Saya pikir jika mereka tidak bisa mendapatkan yang mereka inginkan, mereka tidak akan membeli siapapun. Saya pikir mereka bakal memastikan bahwa mereka cukup fokus dan tetap dalam apa yang mereka lakukan ke depannya. Itu akan memberikan Erik ten Hag stabilitas yang lebih baik dan saran yang lebih baik untuknya, serta lebih banyak pengalaman yang diharapkan akan membantunya, ungkap dari Gary Neville.